Yo, ini yang di anu kamera. Ini Kamera Facebook. Terus suaranya ke anu? Suara lewat sini langsung Langsung dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Rusman Tony, dan bersama Mario FM dan Komforta kita akan bagi-bagi hadiah. Tapi kali ini lain daripada yang lain, kita akan menemui salah seorang praktisi penyiaran yang punya dedikasi yang tinggi terhadap penyiaran, namanya Daeng Cakdi. Ya, kalau bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan yang lalu di Radio Sawari Gading sering menyiar di acara Dendang Sahur, dan bulan Ramadan kali ini kembali mengudara lewat Facebook ya. Bersama Daeng Cakdi kita akan menuju ke rumahnya. Tadi kita sudah hubungi, tapi dia berada di rumah mertuanya, dan kita akan menuju ke sana. Oke, saat ini kita sudah berada di Kecamatan Wonomulyo dan kita menuju rumahnya Daeng Cakdi, dan kita akan berbagi hadiah dan cerita-cerita tentang penyiaran. Setelah tim melakukan perjalanan sekitar 19 km dari Polewali ke Wonomulyo, sekarang kita sudah berada di Kelurahan Sidorejo, Desa Sidorejo ya, dan kawasan Kediri. Karena kabarnya Daeng Cakdi lagi di Kediri, Wonomulyo, dan kita temui sana. Sekarang kita mau berbagi hadiah bersama Daeng Cakdi. Ada juga bahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Daeng Cakdi, salah satu praktisi penyiaran di Sulawesi Barat yang juga sangat peduli dengan penyiaran dan pemerhati penyiaran, dan tentunya kita akan berbincang-bincang dengan Daeng Cakdi. Dan awal pertemuan saya juga awalnya di radio, sampai sekarang setelah lama berpisah akhirnya ketemu kembali setelah mendengarkan suaranya di radio melalui Facebook. Dan pendengar beliau di Dendang Sahur itu cukup banyak. Ada dari Kalimantan, dari luar negeri, malah dari Malaysia. Nah, saat ini kita mau dengar komentarnya bagaimana sewaktu pertama kali bertemu sama-sama dan sama-sama membangun yang namanya radio sebagai media penyiaran. Ya, terima kasih banyak ini saudara saya Pak Rusman Tony. Ini hampir 20 tahun ini baru sempat bertemu lagi. Ya. Dan memang yang namanya siaran radio itu memang beda dengan siaran televisi sebenarnya. Ya. Radio kan punya karakteristik tersendiri. Kalau orang dengarkan radio bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Kalau televisi kan harus ditonton di situ, di tempat di situ, tidak bisa ditinggalkan. Ya. Kalau menyimak yang namanya siaran, ya siaran-siaran kayak seperti kita ini yang kemarin itu di Wonomulyo, siaran radio memang ya ciri khas lokal yang harus ditunjukkan sebenarnya. Kalau mau mengikuti tren-tren kayak siaran-siaran dari luar, kemudian terlalu sok modern dan meninggalkan kearifan lokal, ini yang harus diperhatikan. Ya, artinya ada kedekatan dengan pendengar ya. Proximity-nya, kedekatan pendengar itu yang menjadi kunci ciri khas. Belum lagi faktanya ini untuk siaran Dendang Sahur selama bulan puasa lewat media sosial, ternyata ini tembus, beda dengan radio. Kalau radio kan terbatas dengan frekuensi, tidak bisa melintasi antar provinsi dan negara, tapi
lewat media sosial ternyata ini dihimpun. Dan anehnya lagi kan apa ya, ini hal yang tidak disangka-sangka, meskipun sebenarnya ada yang seperti menyiar live dan itu bisa disaksikan lewat kayak melihat sesuatu di televisi atau di YouTube, tapi saya coba melihat bahwa ternyata ada pendengar juga yang meskipun di handphone dia rindu yang namanya kayak mendengarkan sebuah radio. Artinya mau mengingat-ingat masa lalu ya? Ya sebenarnya kan setiap manusia pasti enjoy kalau dia gali pengalaman-pengalamannya yang terbaik, apalagi kalau itu mempan untuk membuat dia menjadi bahagia, menjadi lepas dari beban. Bahkan ada orang yang mengatakan tidak usah putar lagu dan jadi menyiar saja terus. Saya bilang ini kan salah satu kunci bahwa bagaimana yang namanya teman-teman profesi menyiar itu ya mendekatkan dirinya dengan pendengar, sehingga pendengar itu merasa enak menerima apa yang dia dengarkan, sehingga tidak merasa bosan. Itu aja. Ya, ada orang berpikiran ketika dunia televisi masuk, dunia internet masuk, radio bakal mati. Tapi nyatanya sekarang ya masih bisa hidup ya. Ya, itulah saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya radio ini punya ciri khas tersendiri dan saya yakin tidak akan pernah ditelan oleh zaman ini radio. Karena radio kan umpamanya ada suatu daerah tidak bisa dijangkau oleh signal, kan yang bisa masuk di sana cuman apa? Ya, teman-teman di orari. Itu kuncinya radio frekuensi. Nah, hal-hal ini pun seperti televisi, internet juga kan memakai frekuensi, tinggal pengembangan radio. Tapi yang menjadi ciri khas radio ini adalah sesuatu yang bisa membuat orang membuat orang penuh misteri sebenarnya. Saya bisa menyiar meskipun saya tidak berpakaian, orang tidak bisa lihat saya. Saya bisa berbicara dan dalam tanda kutip menghipnotis pendengar bahwa saya bisa melakukan ini dan pendengar membayangkan itu, padahal ya saya biasa-biasa saja. Beda kalau dengan televisi, tidak bisa dibohongi, jujur. Karena itu bisa disaksikan langsung. Inilah yang kami katakan tadi bahwa sebenarnya radio itu sepanjang masa tidak akan tertinggal. Tinggal bagaimana cara mengelola siaran radio itu biar proximity, kedekatannya itu dengan pendengar bisa betul-betul kuat dan bisa mengembangkan kembali seperti yang cerita-cerita itu menjadi sebuah bumbu. Karena kalau cuman menyertok kan sebenarnya sesuatu hal yang biasa, tinggal penyiarnya meramu sesuatu itu dengan berbagai jurus sehingga proximity-nya dapat seperti itu. Iya, masih kita wawancara bersama Deng Cak Di seputar penyiaran radio dan beliau sangat peduli dengan penyiaran radio. Buktinya untuk bulan Ramadan ini beliau kembali mengudara itu menjawab kerinduan para pendengar meskipun melalui Facebook. Ya, gimana ide awalnya ini sehingga melakukan penyiaran untuk menjawab kerinduan pendengar ini? Ya, ini kan setahun yang lalu memang saya lihat ada yang upload itu instrumental yang fenomenal sekali, padahal sebenarnya itu adalah ciri khas instrumen kemarin. Itu ada lagu dari penyanyi dangdut yang memang musiknya bagus yang saya lihat, dan itu menjadikan ciri khas. Banyak yang komentari di situ, responnya orang kangen. Saya bilang kalau kangen itu tidak disambut dengan baik, sementara saya baca itu tulisan-tulisan mereka, saya merasa berdosa sebenarnya kan. Jadi alhamdulillah pada saat malam pertama puasa, sebelum malam pertama saya sudah coba niatkan memang apapun yang terjadi kita berusaha live meskipun kacau siarannya atau gimana, pokoknya untuk memungkinkan itulah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Malam pertama berpuasa coba live, ya responnya teman-teman kaget juga. Tapi saya cuma melihat apakah orang akan meninggalkan ini siaran live karena dia tidak bisa lihat langsung saya kan, orangnya kabur di sana. Ya, justru banyak penasaran mana fotonya, mana gambarnya ya. Ini pun sampai malam ke-10 saya tidak tampilkan live, saya cuma menampilkan saja gambarnya lah genggong dengan berbagai ikon di situ. Karena sekali lagi kuncinya radio di situ. Saya masih teringat tahun-tahun kemarin bagaimana orang sandiwara radio Brahma Kumbara, penasaran Brahma Kumbara, Mantili, tapi setelah difilmkan kan penasaran itu sudah muncul, ternyata oh begitulah Mantili, begitulah Brahma, sehingga image pendengar radio itu langsung terpotong dengan munculnya seperti itu. Jadi biarlah orang yang barangkali mau tahu bagaimana wujudnya itu Deng Cak Di, bagaimana lagi genggong, dia bisa lihat di profil. Tapi memang yang namanya pendengar itu betul-betul penasarannya tertutupi apabila dia bisa lihat langsung. Tapi biarlah menjadi sebuah
sebuah pengelolaan bahwa radio memang seperti itu. Ya, mungkin ada alasan sendiri sehingga tidak menampilkan wajahnya di Facebook ketika menyiar, tidak dilihat langsung sama pendengar ketika cuap-cuap atau berbicara, gimana? Ya, sebenarnya kan kalau mau menampilkan yang namanya visual ini kan bukan cuma visual yang main-main, itu kan harus ada lighting yang bagus, make up yang bagus. Nanti ada orang mengatakan, tiap malam itu bajunya dia pakai, umpamanya seperti itu kan. Ini hal-hal entertainer, ini harus dipahami. Jadi sehingga saya mengatakan bahwa di antara audio dan visual ini saya berdiri di tengah-tengah, biarlah orang penasaran, tapi yang jelas tujuan saya tetap menjadi sebuah siaran radio ini yang harus dipertahankan. Ya, justru penasaran itu yang membuat indah radio. Ya, sebenarnya kuncinya di situ. Karena kalau kita juga mau kayak televisi, kita akan tertinggal karena itu tadi. Kita tidak lengkap dengan peralatan yang lebih bagus lagi, karena kalau orang melihat sesuatu secara visual dia harus betul-betul high. Begitu pula sebenarnya dengan radio. Saya coba kemarin ini kan radio sebenarnya kalau orang mendengarkan radio yang bagus itu harus stereo, harus high. Tapi saya coba dengan siaran yang biasa-biasa saja ini, alhamdulillah ternyata pendengarnya juga ya semakin malam semakin banyak ada. Jadi sekali kuncinya di situ, penyiaran itu harus proximity, kedekatan. Bagaimana mengelola itu siaran menjadi sebuah siaran lokal, mengena dan bisa menghibur, itu saja sebenarnya. Oke, itulah wawancara singkat kami dengan Deng Cak Di, ya, yang suaranya bisa didengarkan melalui Facebook di acara Dendang Sahur. Ya, meskipun kalau siaran di Facebook tidak kelihatan orangnya ya. Tapi dia konten kita kali ini kita tampakkan, inilah Deng Cak Di. Tidak jadi masalah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kameranya sini. Jadi inilah boneka yang selalu ditampilkan di Facebook ketika Deng Cak Di menyiar. Kemudian ini handphonenya ini. Kemudian disorot pakai kamera ini. Ya, kamera handycam. Dan suaranya Deng Cak Di itu lewat laptop, tidak pakai mic dan sebagainya, karena ini cukup peka. Nah, sekarang kita mendengar instrumennya ya. Nah, ini instrumennya yang paling populer ya. Bulan puasa yang lalu juga sering dimasukkan orang di Facebook. Itu instrumen, katanya rindu dengan suaranya Deng Cak Di ya. Sehingga instrumen itu selalu dimunculkan jadi dalam bentuk audio, ada gambar radio, sehingga mengesankan itu ketika mendengar instrumen itu orang lagi mendengarkan radio ya. Dan untuk menjawab kerinduannya pendengar, tahun ini Ramadan ini ya Deng Cak Di akhirnya menyiar lewat Facebook ini. Terhadap penyiaran rekan saya Deng Cak Di ini, kita mau berbagi hadiah dari Komporta. Terima kasih Komporta, terima kasih. Kasur lipat. Kemudian supaya kalau sudah siaran mau istirahat ada bantalnya juga, jadi bisa. Terima kasih banyak Komporta, terima kasih. Berkah Maria FM. Iya, oke. Sudah.